selamat malam Pak Adrian, selamat malam Pak Arifin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ini saya jauh di Amerika Serikat, tapi sebetulnya dekat-dekat saja. Saya juga sambil minum jeruk, jeruk anget tambah madu gitu. Saya silakan Pak Adrian, kira-kira apa poin-poin yang mau disampaikan pada malam hari ini supaya Pak Arifin juga bisa mendengarkan dan mungkin bertanya-tanya sedikit. Ya. Silakan. Okay. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kita akan membahas tentang lagu Madura. Nanti kita lanjutkan ke tuk-tuk ya. Iya. Boleh. Oke. Ini menarik sekali. Ya. Memang kita ketahui sekarang lagu Madura ini kan masyarakat Madura sendiri kurang ngeh gitu lah. Apa yang dimaksud dengan lagu Madura itu. Karena yang beredar sekarang ini adalah lagu-lagu yang berbahasa Madura. Oh, iya. Lagu India, misalkan lagu India itu di liriknya berbahasa Madura. Terus juga dangdut. Yang notabene masyarakat Madura ini umumnya senang dengan dangdut. Nah, untuk lagu Maduranya sendiri kebanyakan memang belum begitu familiar buat mereka itu. Baiklah kita bahas satu persatu apa sebenarnya lagu Madura. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa lagu Madura ini adalah memakai titian nada pentatonis. Nah, di mana nada fa dan si itu tidak dipakai. Nah, jadi kalau hanya memakai 5 nada itu nanti sebuah karangan atau ciptaan itu memang kalau kita sepintas mungkin rada-rada mirip lagu Mandarin katanya loh ya. Tapi sebenarnya lagu Madura itu punya akar tersendiri gitu. Oh iya. Ya. Nah, terus kita sekarang klasifikasikan lagu Madura itu yang ada tuh faktualnya tuh bagaimana gitu. Nah, yang pertama kita merujuk pada sebuah data bahwa dalam literatur berbahasa Belanda itu kita jumpai ternyata sekitar tahun 900-an 20-an itu ternyata lagu Madura ini ternyata bukan pentatonis ternyata. Itu kita dengarkan bisa dari lagu-lagu yang lagu-lagu permainan, lagu-lagu anak gitu. Iya. Ternyata kita selidiki itu tidak pentatonis ternyata. Lagu permainan itu misalnya lagu apa ya? Lagu boleh bulkang la 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 kayak tintin terak terik la 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 gitu. Iya. Mainan anak-anak zaman dulu, Pak. Jadi Iya. Kalau kita cermati lagu-lagu permainan ini hanya pada refnya saja. Jadi gitu. untuk sebuah komposisi lagu itu tidak memenuhi kriteria sebuah komposisi lagu. Jadi ada beberapa tokoh di Bangkalan khususnya, terutama bapak saya, ini mengubah lagu rakyat itu dijadikan sebuah lagu. Misalkan lagu Nangkunang Buku. Itu yang di lagu rakyat itu hanya kita dengarkan hanya refnya gitu. Itu hanya tidak sampai 1 menit sudah selesai gitu lah. Kalau kita ingin menjadikan sebuah komposisi lagu itu nanti untuk menciptakan sebuah lagu itu kan ada aturannya. Jadi komposisinya bisa AA, BA atau AA, BBA, macam-macam lah nanti. Iya. Jadi gubahan ini adalah memberi lagu pembuka, terus lagu daerah itu, lagu permainan itu sendiri masuk ke ref, Iya. Dan
di akhir itu ada lagu apa ya, penutup gitu. Menarik. Ini saya jadi seperti kursus ini musik lagi ini. Tapi nggak apa-apa ini. Ini seluruhnya bisa menggugah bahwa ternyata lagu-lagu Madura itu tahun 20-an ya. Ternyata agak beda ya. Agak beda. Tapi yang itu mana kelebihan dan kekurangan dari kalau pentatonis dengan tadi yang sebetulnya sampai C ya. Sampai C ya. Dari mi fa sol la si. Itu kira-kira makanya gini Pak, kita berbicara dengan data gitu ya. Iya, data. Jadi sekitar tahun 30 ke atas itu seorang komponis Madura asal Bangkalan yang menciptakan lagu Tonduk Majeng. Wah, Tonduk Majeng itu dari Bangkalan. Bangkalan, Pak. Wah, hebat sekali. Itu adalah Bapak Amiruddin Citra Prawira. Nah, ini kumpulan lagunya ini sudah dibukukan dalam sebuah buku yang namanya Pamerteh. Itu termasuk Prabon Sapeh, terus air mata itu ada di situ semua. Jadi saya punya data itu, ternyata lagu Tonduk Majeng yang kita dengar itu adalah tidak pentatonis. Ternyata. Baru setelah zaman kemerdekaan itu kok berubah lagu ini. Jadi nada fa dan si dihilangkan. Jadi terdengarlah lagu Tonduk Majeng yang sekarang kita dengar itu. Oh gitu, ya. Catatan lagu Tonduk Majeng ini beda dengan oleh ulang, Pak. Jadi lagu Tonduk Majeng ini adalah lagu Tonduk Majeng dan oleh ulang adalah lagu tersendiri. Iya. Seandainya ini Pak Adrian itu bisa memberi klip sedikit aja lagu dua-duanya itu, ada nggak kira-kira klipnya? Ada, kalau Pak Adrian mah ada, Pak. Kalau MP3 ada. Iya. Jadi yang kita dengar yang disalah pahami sekarang, disalah kaprahnya itu dikira lagu Tonduk Majeng ini satu kesatuan dengan oleh ulang gitu. Iya. Memang secara secara titian nada itu mix jadi nyambung karena ini lagu medley, Pak. Di medley, dua lagu di medley gitu. Oh iya. Tapi secara lirik itu beda, Pak. Karena Tonduk Majeng itu artinya adalah datang dari menangkap ikan di laut. Kalau oleh ulang itu mendapatkan arah. Ceritanya lain dua lagu ini. Oh, dua lagu yang jadi di mix gitu. Iya, makanya kan yang kita dengar itu refnya di oleh ulang parauna ala jere, oleh ulang ala jere kamatura kan itu. Padahal Tonduk Majeng itu menceritakan tentang nelayan yang menangkap ikan di laut. Iya, itu apental ombak. Iya. Nah, bedanya nanti Pak, yang asli itu pental ombak gitu Pak. Aslinya. Yang kita dengar pental ombak yang kita tahu gitu kan. Dan kalau ada pihak-pihak yang mungkin ya tidak setuju dengan pernyataan saya ini, kami siap dengan bukti otentik langsung dari pengarangnya. Oh gitu ya. Iya gitu. Iya. Tapi sempat ketemu dengan beliau enggak, Adrian? Tidak, Pak. Ini kan lebih senior dari ayah saya. Oh, lebih senior dari ayah. Kita kehilangan Tapi di Bangkalan kita lacak pewarisnya masih ada. Oh ya, yang penting itu kan pewarisnya ini ada jiwa terbuka ya, bahwa ini milik Madura, milik bangsa ya, milik dunia. Jadi jangan ini bahwa budaya itu milik memang milik etnis ya, tapi juga miliknya bangsa karena kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini juga milik dunia. Coba nanti ya, dalam sebentar lagi orang-orang seluruh dunia akan mengikuti lagu-lagu yang akan kita sampaikan. Ini bukan kira-kira, sudah jelas. Masalah tempe saja sudah mendunia. Tempe itu mendunia. Kalau dulu tempe rasanya baru ada kalau saya pagi-pagi makan tempe. Sekarang orang Jepang ikut makan tempe, orang Amerika makan tempe, orang Eropa rebutan tempe,
orang apa itu Meksiko membuat tempe sendiri sekarang. Coba. Karena begitu nikmatnya dan dari nilai gizinya luar biasa. Ya, balik lagi ke lagu. Silakan, Pak. Ya, jadi apa ya? Kita dari lagu Tonduk Majeng sama Ode Odang kita sudah tahu ya permasalahannya seperti itu. Jadi saya sudah banyak merekam dan membuat album. Jadi upaya saya untuk meluruskan kembali itu di situ, Pak. Jadi saya menciptakan merekam lagu Ode Odang sesuai dengan satu lagu itu aja, tidak di-mix sama lagu Tonduk Majeng. Iya. Jadi terus yang ketiga sekarang setelah lagu permainan, terus lagu gubahan, lagu rakyat, sekarang kita ke lagu-lagu yang diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita di Madura. Jadi para pencipta lagu ini banyak Pak. Yang diangkat, tema yang diangkat dalam lagu itu. Ya baik dalam lagu-lagu love song, lagu-lagu tentang alam, keindahan keindahan alam Madura, dan juga banyak juga yang bersifat colocoan gitu, Pak. Maksudnya biasanya kalau colocan ini pakai Pak, pakai sendelan, Pak. Gitu. Oh iya. Makanya saya di YouTube ini punya channel jadi khusus untuk lagu Madura yang bukan versi saya, maksudnya made in saya gitu. Oh iya. Ya ini perlu dibuat channel. Saya ini saya sengaja memakai Pak. Jadi lagu Madura saya pakai irama pop. Wah, bagus. Karena pop ini adalah bahasa universal. Jadi setiap suku, setiap bangsa kalau sudah mendengar pop itu lagu dari manapun kita masih ngeh gitu, masih ngerti gini. Karena menurut saya kalau kita langsung ke merekam yang tradisional gini-gini, untuk generasi muda sendiri kurang tidak ada minat, maksudnya kurang minat itu. Ya memang kita harus mencari cara ya bagaimana mencari cara untuk bagaimana lagu ini dikenal dulu, lagu Madura ini dikenal. Nanti perkara kita berkolaborasi dengan tuk-tuk, terus berkolaborasi dengan ngejazz, bisa. Itu sudah kita lakukan sama teman-teman. Ini kalau dicampur dengan kalau orang-orang tua kan ada juga yang hobi keroncong gitu ya. Bisa keroncong. Nah, kalau mau di zaman ayah saya kebanyakan keroncong, Pak. Iya. Enggak, kalau mau dikolaborasikan gaya Amerika ya, gaya country itu ya. Lebih seru lagi itu. Lebih serunya kenapa? Itu country itu sudah mendunia juga. Nah, kalau kita teliti itu kan dimulai dari cowboy itu. Tapi ternyata menghasilkan suara yang indah-indah itu. Jadi ya ada tokoh yang sampai sekarang ini Willie Nelson itu kan sudah luar biasa, suaranya begitu indah. Suaranya padahal sudah setua itu. Suaranya itu, waduh, anak-anak muda saja sudah mesti berebut untuk mendengarkan suara beliau itu. Iya, itu yang kira-kira saya membayangkan bahwa suatu ketika nanti ini lagu-lagu Madura dikantrekan juga gitu loh. Ini kan jadi ada sesuatu yang membanggakan ya, sesuatu yang membanggakan. Jadi kita itu tidak di lingkup kecil, kita itu sudah meluas ke nasional, kita sudah luas ke internasional. Jadi ya itu silakan Pak Adrian. Untuk poin-poin yang penting menurut hemat saya itu selama ini kita tahu lagu Madura ini kan leneng set kasetnya ebong rombong gitu Pak. Jadi ketika teman-teman di luar itu lagu Madura nggak seperti apa? Ki one nggak itu Pak. Lagu di Pondukan saya bawa kan bisa. Jadi belum pernah menyentuh seperti yang dimaksudkan Pak Adrian kan gitu Pak. Jadi beda dengan ketika ini lagu dari dari Papua, kemudian dari Batak, tinggal Madura Pak, dangdutan saya keluar Pak saya. Ya nanti Pak Adrian secara bijaksana kayaknya akan sudah punya strategi itu di sana.
Tadi dimulai dari pop dulu, mau diselingi dengan apa yang lain, itu saya kira strateginya sudah bagus karena beliau itu komponis yang benar ya. Bukan kalau saya kan pendengar setia gitu. Jadi lagu apapun saya itu bisa menikmati. Kalau toh saya main seenak tangan saya saja gitu ya. Kalau tadi kan ada pentatonis, ini asalnya yang betul-betul lalu di mix. Nah itu kan bagus sekali, itu bagus sekali bagi yang penggemar musik, terus maupun yang pendengar juga. Jadi ya Pak Adrian. Iya. Tapi Pak, penggunaan tadi sempat disebutkan di love song itu penggunaan kata Pak. Kenapa kok tidak engkau beeng, tapi banyak yang saya temukan itu bule dikah gitu Pak, itu ya, jangan Pak Adrian. Jadi gini Mas Arifin. Okay. Memang kita dari dari senior kita, kalau kita selidiki, kita cermati, memang di lagu-lagu Madura itu kebanyakan liriknya itu memakai campuran level speech, level tengahan dan alos Pak. Jadi yang alos tinggi ternyata jarang. Yang kita jumpai memang di tengahan. Jadi untuk menyatakan kita berdua maksudnya sengkok bule bentika. Kebanyakan di lagu-lagu love song seperti itu. Karena kalau kita memakai engkau bibek nah kurang romantis Pak. Tapi malah romantis saja. Saya melihat bule bentika itu memang romantis sekali bahasa itu. Halus gitu jadi. Atau ya kalau lagunya Dan Tresna kan jika jauh dule kan gitu kan. Kalau kita rubah ke speech level kan beeng jauh engkau kan enggak ada kurang romantis Pak. Iya. Gitu ya yang saya cermati dan saya pelajari itu memang kebanyakan pakai speech level yang tengahan ya Pak. Tengahannya hanya untuk bulan bantika gini. Terus yang lain mix antara ada yang ada yang campuran lah gitu lah. Terus yang lanjut juga ini penggunaan ejaan Pak. Di Rosa KB di kaset-kaset itu atau di mana yang muncul itu Pak, bahkan di YouTube itu sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat teksnya itu ya sudah nah itu Pak ya hancur sudah hancur karon ya jangan boleh. Nah justru itu yang banjir di mana-mana ya itu Pak, sedangkan yang dimaksudkan Pak Adrian ini ya persentasenya kecil sekali yang diketahui oleh umum. Hanya orang-orang tertentu lah yang seperti itu. Nanti kita Mas Alvin, setelah ini mungkin kesempatan lagi kita bahas tentang bahasa Madura, ejaannya gimana nanti ya. Nanti kita bisa perdalam di situ. Biar lebih Pak Adrian, kenapa nang Ratu Ibu itu pernah ada semacam festival ya atau lomba istilahnya itu sekitar 20 tahun ya, dan mungkin dari sekarang itu kan salah satu upaya bagaimana lagu-lagu yang Pak Adrian sebutkan tadi itu bisa terus hidup sampai dengan hari ini gitu saya. Nah sekarang nggak ada upaya-upaya itu. Dulu festival itu saya Pak pelakunya Pak. Oh gitu ya. Nanti Ratu Ibu ya Pak. Iya Ratu. Malah 2 kali itu. Tahun 85 sampai dan 87. Kita ngadakan festival lagu Madura. Memang di festival itu kita menyajikan lagu-lagu yang lagu love song, karena untuk sebuah festival itu untuk untuk penjurian, untuk itu memang kita butuhkan untuk lagu-lagu love song. Mungkin ke depan Pak Adrian ya ada upaya-upaya lah macam itu. Iya, ini sudah merindu ini. Masyarakat ini sudah rindu ini. Kapan ini? Iya, rindu betul. Jadi nanti para audiens atau Pak Surahman, Pak Srivin, kalau rindu ya buka channel saya gitu. Oh iya. Sudah, nanti kalau perlu itu channelnya diberikan ke WA ini, kemudian kita bagi ke grup ya. Ya kemudian saya bagikan ke seluruh teman-teman baik di
Republik ini maupun yang di luar negeri ya. Ya. Bahwa kita ini artinya sebetulnya nggak ecek-ecek kalau bahasanya gitu. Ternyata memiliki budaya yang indah sekali. Jadi ini kebanggaan, bukan hanya kebanggaan Indonesia, ini kebanggaan dunia. Jadi jangan merasa bahwa ini lagu kok unik. Wah, justru yang kita itu sekarang ini ingin mengumpulkan yang begini ini, mengumpulkan yang kalau misalnya kalau di Amerika sekarang ada lagu rap, ada lagu jazz, ada lagu country, mau pop, semuanya ditampung. Tapi justru ketika itu bervariasi itu, kita itu lebih senang gitu. Mendengarkan itu jadi senang. Nah, ketika muncul lagu keroncong yang dari Indonesia atau asalnya dari Indonesia, sekarang orang Belanda tergila-gila dengan lagu keroncong. Yang pada zaman awal-awal kemerdekaan dulu pada itu. Mulainya itu malah belum merdeka, kita itu belum punya negara itu lagu keroncong. Nah, sekarang malah kalau di Belanda itu menjadi alat mengenang masa lalu, sehingga banyaklah orang-orang Indonesia yang pindah ke Belanda itu hanya keahlian keroncongnya. Jadi kita juga ini Madura ini harus dibagi ke seluruh dunia juga. Jadi tidak boleh hanya orang Madura saja yang mendengarkan. Dan ini sikap yang harus terbuka yang kita tanamkan kepada orang-orang Madura, keturunan Madura, bahwa kita ini sudah mendunia. Karena mendunia kita harus belajar semua. Kalau nggak belajar kita ketinggalan. Gitu aja. Dan yang tidak kalah penting Pak Surahman, kita harus mengupayakan bahwa selain kita mengupayakan yang lain, yaitu lagu sudah berbentuk lagu, tapi kita juga harus jangan lupa menginventarisasi lagu-lagu yang sebenarnya banyak di Madura gitu. Nah, itu nanti yang kalau notasinya maksudnya Pak. Iya. Jadi itu memang perlu langkah yang benar ya. Langkah tindak nyata atau gitu ya. Nanti Pak Adrian setelah kita podcast ini tahap apa ya, saya juga akan melihat dari Bangkalan itu siapa yang mau berpartisipasi. Ya kita harus kita mulai mendata itu siapa yang harus kita hubungi, kapan kita ngumpul gitu. Perlu dipodcastkan begini. Jadi rundingan ini kita saksikan bersama. Ini adalah berunding yang benar-benar bahwa kita tidak ingin harta karun. Harta karun ini hilang. Pusaka kita itu, pusaka kita. Jadi kalau saya pernah menyampaikan kepada Pak Adrian, kepada yang lain juga, seandainya saya masih ada umur itu data-data itu mau saya digitalkan. Itu data-data di mana? Tapal kuda. Kalau saya bilang tapal kuda, Jawa Timur. Jadi orang Madura itu Jawa Timur itu ya Madura ini sebetulnya. Coba kalau lihat itu, ya setelah Pulau Madura itu mulai dari Surabaya, Pasuruan, Bangil, ya terus muter dan itu malah Jember itu kan tidak di tepi kan, agak. Saya tanya ponaan saya itu kan sebetulnya juga dari Gresik gitu. Lamongan tapi beristri di Jember. Saya tanya, bahasa apa di Jember? Betul. Ya, lihat tuh. Berarti di Jawa Timur itu memang yang seperti dulu di zaman kalau bilang di zaman 400-500 tahun yang lalu itu sebetulnya di balik Gunung Lawu, jadi mulai Sarangan dan seterusnya itu Jawa Timur itu lebih dekat dari Madura. Bahasanya itu budaya Madura itu sudah sama banyak yang mempengaruhi ke sana. Ini ya selain bedanya apa sih antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah ya sebetulnya kita lihat itu beda-beda tipis. Nah, beda-beda tipis itu justru indahnya itu di situ. Ternyata budaya Madura itu seperti sudah mencakup kira-kira 60% dari Jawa Timur itu. 60% dari Jawa Timur itu sudah orangnya, bahasanya, budayanya itu Madura. Nah,
yang 40% tadi mungkin Jawanya itu. Sehingga Jawanya kan ada Jawa Surabayaan, ya. Surabayaan dengan orang Kertosono. Orang Kertosono itu bahasanya beda dengan orang Surabaya. Sehingga kalau saya itu ngomong bahasa Jawa saya itu lebih bahasa Jawa ibu. Bahasa ucap ibu dari Ibu Kertosono. Kertosono lebih dekat karena ada di sebelah barat Sungai Brantas. Loh, itu sampai ke sana. Saya itu meneliti bahasa Jawa itu sampai pada tatanan geografi. Jadi secara geografi bahasa itu sudah bisa berbeda. Bedanya apa? Yaitu tadi sebelah timur Sungai Brantas. Hanya sebelah timur Sungai Brantas itu Surabayaan. Tapi sebelah baratnya lebih dekat dengan bahasa yang kita katakan bahasa Solo, bahasa Jogja, atau orang bilang bahasa Jawa Tengah. Gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu indah. Kalau saya mengatakan indah. Iya. Jadi meneruskan kembali Pak tadi. Iya. Masalah inventarisasi lagu-lagu Madura itu sebenarnya pada tahun 2000-an lah gitu ya. Itu sudah saya lakukan, Pak. Iya. Sudah saya lakukan dan sudah berbentuk buku. Nah, dan kita waktu Bukunya dicetak enggak? Dicetak, Pak. Kita sudah waktu itu alhamdulillah waktu launching itu dibuka sama waktu itu anaknya Bung Hatta itu siapa ya? Mutia Hatta. Ya. Ya, waktu itu beliau yang meluncing. Dan buku ini tidak dikomersialkan, kita bagikan se-Madura waktu itu. Waduh, bagus. Karena waktu itu ada penyandang dananya. Iya. Kita itulah. Tapi itu buku itu tidak mencakup semua lagu-lagu Madura yang di timur gitu. Oh, iya. Yang saya lakukan waktu itu cuma terbatas pada Madura Barat, yaitu Bangkalan dan Sampang. Gitu. Iya. Mungkin nanti yang berikutnya kita menyeluruh, bisa ke Sumeneb, bisa ke Pamekasan, dan kita sudah punya channel saya. Teman-teman komposer, musisi di sana sudah. Oh, bagus lah ini kita juga diberi nomornya dong. Nomornya dan linknya supaya kita yang di Amerika ini mau partisipasi. Barangkali yang Sumeneb dengan Lumajang, Lumajang dengan Jember, dengan yang di Banyuwangi itu kalau join seperti ini, waduh, akan muncullah komposer-komposer baru yang dengan variasi modern tadi, model popnya juga bisa, mau buat country juga bisa, mau buat keroncong pun bisa, mau buat apa. Kalau situ saya pernah mendengarkan teman dari Sumeneb, siapa itu? Yang tokoh Madura yang cukup terkenal secara internasional. Pak Zawawi Imron. Pak Zawawi Imron itu beliau itu bisa membuat itu rap. Saya punya rekamannya. Beliau itu nge-rap. Ini coba. Jadi itu saya suka sekali upaya mengimprovisasi dari budaya kita ini. Tidak hanya ini cuma satu nada, enggak. Kita buat pop bisa, kita buat jazz bisa, kita buat country bisa, terus ngikuti gaya orang Amerika nge-pop itu, rap, nge-rap. Indah juga. Setelah dilihat itu indah juga. Wah, enak juga ini. Ini Pak Zawawi Imron itu artinya orang senior seperti itu, apalagi yang nge-rap ini anak-anak muda Bangkalan, anak-anak muda Sampang, Pamekasan, Sumeneb lebih hebat lagi. Iya, Pak. Ini menyela, Pak. Sebentar, Pak ya. Iya. Nah, saya juga kan dekat sama Pak Zawawi Imron ya. Nah, saya kehilangan nomornya. Kehilangan nomornya. Yang beliau yang dikatakan Pak Surahman tadi, beliau nge-rap gini ya tadi itu. Ternyata itu bukan, Pak Zawawi itu bukan niru rap, Pak. Itu ternyata memang lagu Madura aslinya, Pak. Jadi orang Madura lebih nge-rap dulu. Nah, artinya itu data itu kita bagikan bukti. Nanti bisa kalau di Bangkalan ada lagu kayak Sejambul itu, Pak. Refnya tuh juga nge-rap.
Set jambul jambulnya reka kan kakana set malah kok eka sampul eka juga reka rena bagi seko. Itu orang Madura sudah nge-rap dari dulu, Pak. Oh iya ya, tambah indah lah. Ya. Jadi ketika itu kita sekarang ini lagi haus-hausnya ingin mendengarkan betul, kalau perlu di YouTube-kan atau dimasukkan channel kita ini. Jadi saya ini kan ada website ya yang ini Mas Didin yang ada di Surabaya itu akan mengupload semua data itu, baik sains, teknologi, termasuk bahasa, budaya. Nah, budaya ini bukan hanya budaya Jawa, Sunda, silakan. Ini budaya Madura mau diupload di sini silakan. Jadi seluruh dunia melihat. Jadi suatu ketika bahwa di saluran ini satu saluran orang mau mencari sekolah juga bisa, mencari pengetahuan bisa, mencari pekerjaan bisa. Bagus. Ya, jadi nanti itu kita mengharapkan bahwa orang-orang Madura, orang-orang Indonesia, kalau pusing-pusing mau cari pekerjaan, nggak usah rebutan sana sini, itu di channel ini itu sudah tersalurkan. Anda punya bakat ini, bakat ini ada loh, pekerjaan yang gini. Ya, itu ya Pak, kita hubungkan langsung. Nanti ini insya Allah akan membuat bangsa kita itu adalah bangsa yang kreatif. Bangsa yang kreatif bahwa kita ini sebetulnya kalau mau mensyukuri nikmat, kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat kan. Kalau ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita ingat yang ini saja. Waduh, kita ini sehat, alhamdulillah di musim pandemik begini. Di musim pandemik ini. Kalau Amerika alhamdulillah lebih bagus lagi. Amerika kondisinya sekarang ini luar biasa, enak sekali, nikmat. Jadi kita pergi kemana-mana itu ya nggak pakai masker pun sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang ada rasa was-was. Tapi tetap itu sudah bagus sekali. Nah ini semoga juga kondisi begini ini memberi semangat pada bangsa kita bahwa kita itu kalau mengikuti protokol kesehatan, insya Allah selamat juga. Jadi tidak terjadi lagi ini yang sampai sekarang ini itu di chatting grup WA itu masih ada kematian UGD yang penuh ya. Jadi ini masih mencekamatnya, mengkhawatirkan. Tapi berita ini sudah saya bawa ke internasional. Jadi seminggu yang lalu profesor Amerika itu setuju ada intervensi internasional. Kenapa ya? Kalau misalnya pemerintah Indonesia memerlukan itu akan di drop besar-besaran itu dari vaksin itu kalau memang kurang, jangan sampai kurang ya, kalau perlu berlebih vaksin itu. Jadi ini kita untuk menyelamatkan bangsa itu bukan hanya dari ini, memang dari banyak usaha dan kerjasama. Jadi jangan kita itu saya sendiri, enggak, kita ini zamannya berbeda. Jadi tidak bisa kita ini hidup satu, ya saya di Madura saja nggak mau kemana-mana, sudah nggak jalan. Anak muda sekarang itu tidak mau. Anak muda sekarang itu inginnya juga sudah ingin melihat dunia luar. Jadi pekerjaan pun itu ada di luar. Tidak perlu harus mencari di Madura. Tidak perlu harus saya kakek saya jualan sate, saya harus jualan sate. Sudah tidak harus. Walaupun sate itu kita kerong gitu loh. Kalau nggak makan sate, kita seminggu saja rasanya itu badan itu sakit semua. Nah, tapi nggak apa-apa, variasi itu Pak. Tapi berilah kesempatan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, lebih kecil dari itu. Termasuk ya kalau saya mulai dari murid-murid saya, mahasiswa saya yang di UT itu ya. Jadi saya sekarang sudah chatting dengan mahasiswa saya, teman-teman yang sekarang lagi menjabat jadi rektor, jadi dekan. Saya biasa chatting. Dan chatting saya let's make Indonesia the next superpower. Ya, sederhana. Let's make Indonesia the next superpower. Tapi itu bukan dalam nuklir. Bukan nuklirnya. Tapi in everything. Jadi superpower di dalam ekonominya. Superpower di dalam sains teknologinya, superpower di dalam musiknya. Musiknya enak sekali ya, seluruh dunia bisa menikmati. Itu superpower. Tariannya kok indah sekali. Semua ingin menikmati. Itu superpower. Olahraganya bagus. Nah, kenapa semangat ini kita tidak bangun?
ya marilah kita yang punya kelebihan sedikit dana, ya kita buatkanlah training-training, kursus-kursus, supaya kita bisa memberikan training-training dan kursus-kursus secara gratis, ya, secara gratis gitu ya. Ada sponsornya. Nah, sponsornya ya mungkin setelah mendengarkan podcast seperti ini ada yang terbuka. Ya. Karena sekarang tidak ada jarak, ya tidak ada jarak lagi. Kita tidak ada jarak. Oke, ini Mas Adrian, ini kira-kira pendanaannya gimana? Nah, kadang-kadang kan bisa sambil chatting itu ya gini, pendanaan coba dikalkulasi aja lah. Nanti barangkali kita bisa bagi-bagi pendanaannya gitu loh. Nah, saya bisa transfer berapa, ini rekeningnya berapa. Nah, ini sekarang zaman ini bisa jalan. Nanti Mas Adrian nanti ya kirim saya nomor rekeningnya berapa ya. Barangkali saya bisa ngirimkan apa-apa yang untuk ini sedikit-sedikit seperti mungkin baru scanning saja. Oh, scanner saya kurang hebat. Mesin scanner atau printernya kurang bagus. Sekarang kita buatlah yang terbagus ya. Karena kita menghadapi dunia kompetisi ya, kita alat-alatnya harus yang terbaik. Jadi harus yang terbaik. Jadi inilah yang akan kita jual ke seluruh dunia, bahasa, budaya dan lain-lain itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik gitu. Terima kasih yang ini ya. Mungkin Mas Ipin ada yang Mas Ipin. Unek-unek Mas Ipin. Mungkin ada unek-unek. Iya, ini harus keluar semua. Keinginan dan Pak. Jadi barangkali juga upaya-upaya katakanlah pemasaran dalam tanda kutip untuk lagu-lagu Madura yang kita maksudkan itu setidak-tidaknya kalau bisa dimulai dari katakanlah dari lembaga sekolah. Anak-anak yang di PAUD itu mungkin dikenalkan dengan lagu-lagu itu. Nah, iya. Itu juga semacam bagaimana itu masuk sebagai bagian dari pembelajaran. Yeah. Tapi diolah atau dipolakan lagu itu sebagai pemantiknya gitu loh Pak. Iya. Ya. Gini ya dari Pak, mungkin saya berjenjang lah kan. Main lagu dolanan apa umpamanya ya di PAUD, kemudian yang kalau di SD itu seperti apa, di SLTP, bahkan muaranya nanti seperti ada festival itu. Mungkin ketika itu Pak. Sebenarnya gini Mas Ipin, saya tahun 2015 ya, saya membuat sebuah album lagu Madura bertajuk album Engak Lambena. Rata-rata lagu mainan anak-anak seperti Nakunang Buuk, terus saya lupa. Itu saya mengaransemen sendiri, melatih penyanyinya, terus merekam sendiri, mengkopi sendiri, menjual sendiri. Jadi tahun 2015, alhamdulillah di Bangkalan itu tiap SD sudah punya katanya itu. Sudah tersebar. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu katanya informasi dari guru-guru itu lagu itu diperdengarkan setiap pagi. Waduh. Itu kan sudah bagus lah. Kemajuan itu. Iya. Nah, tinggal pihak sekolah itu bagaimana mengolahnya nanti. Apa ini nanti mau dijadikan lomba nyanyi di anak-anak SD itu. Itu kan kita sudah bikin itu, upaya seperti itu sudah kita lakukan. Iya. Bagaimana pihak terkait menyambut upaya itu, bagaimana mengolahnya gitu. Iya, ini termasuk tadi itu masih ada nggak ini sisa-sisa rekamannya? Bisa nggak direproduksi lagi? Nah, kalau gitu saya nanti akan order ya untuk dibagikan ke sekolah-sekolah kalau itu belum ada. Saya mau order. Masih sisa, Pak? Masih sisa 100 keping di saya. 100 ya. Sudah betul CD ya, Pak ya? CD. Oke, 100 saya beli semua. Ada kirim ke Amerika nanti. Enggak, saya dikirimi buku transfernya. Nanti barangnya diserahkan saja ke Pak Sekdis atau apa gitu ya.
Jadi, jadi kelihatannya ini sumbangan dari masyarakat Madura. Jadi untuk dibagikan sekolah-sekolah. Jadi usulnya Pak Arifin tadi nyambung dari. Ya nyambung. Pak Arifin tadi nyambung. Bagus. Jadi 100 sudah saya borong ya. Ya insya Allah ini saya cari itu sisa-sisa keju saya mungkin masih ada. Lepas Arifin sudah punya album saya terakhir itu. Belum punya. Bisa Pak Adrian, Kadito saya mau tak lihat yang cover kan itu gambar perahu orang on Juko gitu. Ya itu yang itu. Ini kan di sana ini. Bagus. Kan terakhir. Saya terakhir. Iya, yang terakhir itu saya. Iki boleh Kadito Pak. Oh, iya. Juga seandainya belum punya tak kirim langsung dari saya. Ya mungkin ini kan jadi suasana akrab gitu ya, suasana akrab. Tidak ada rasa apa-apa. Ternyata kita ini ternyata adalah bangsa yang akur, ya, bangsa yang rukun. Ya kekurangan itu selalu ada ya, perbedaan pendapat itu selalu ada. Justru perbedaan pendapat itulah yang menyebabkan itu malah hikmah. Jadi kalau semuanya itu sama, satu suara, itu malah nggak bagus juga, nggak bagus untuk perkembangan, nggak bagus untuk peningkatan mutu, tidak bagus kalau semuanya itu sama. Jadi kalau dalam sistem itu kan ada otoriter, ada demokrasi gitu ya. Mana yang lebih baik ya? Orang-orang baru itu kayaknya menerima yang lebih demokrasi. Ya, apapun misalnya Cina itu. Di Cina itu sebetulnya sekarang ini lebih banyak demokrasinya daripada itu. Itu kan cuma lambang partai ya, lambang partai komunis. Itu cuma lambang saja. Implementasinya ternyata demokrasi. Jadi saya tahu sekali, saya mengikuti perkembangan di dunia ini, perkembangan ini bahwa memang kita itu kalau bagus gitu ya nggak mencari perbedaannya. Ya kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan? Ya semua negara kalau saya itu sudah batas-batas negara sekarang ini sebetulnya sudah sangat tipis. Dan kita yang sering menggaungkan perbedaan, kalau di agama itu ada mazhab berbeda saja, mazhab berbeda saja kok dibesar-besarkan gitu loh. Padahal yang satunya terawihnya 23 rakaat, yang satunya terawihnya 11 rakaat. Loh itu saja kok tapi saya menyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri itu dari pondok sebelahnya Muhammadiyah itu. Kan ada masjid Muhammadiyah itu ya? Iya ada. Itu kalau Jumatan itu ke depannya itu saja. Lalu saya kenal sekali anak-anak muda. Berarti anak-anak muda itu menerima. Anak-anak muda lebih menerima. Nah, kadang-kadang kita ini yang lebih senior, lebih keras lagi. Aduh, wah ini nggak sah ini. Sampai ke masjidnya pun nggak sah. Ya, coba itu loh. Padahal masjidnya ya suci, ya sama ya. Jadi marilah kita cara bersikap itu kita mulai menerima lah. Beda-beda mazhab nggak apa-apa. Bahkan kalau kita mau maju itu nggak ada sara itu nggak ada. Oh kamu kan wah beda ini kulitnya beda, nah nggak bisa lagi kita. Jadi bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini bukan hanya Jawa, Madura, Sunda saja, enggak. Itu ada Bataknya, ada Melayunya, ya kan? Nah, itu kalau dikumpulkan tambah indah loh. Coba kalau kita menyaksikan tarian Melayu, pakaian Melayu, adat-adat Melayu, kita mendengarkan lagu-lagu Batak, ya, aduh, nikmat banget. Kita melihatkan tarian Aceh, ya itu yang apa itu, yang luar biasa sulit untuk itu senang sekali ya. Jadi bagaimana kalau itu kita rekam, kita kumpulkan, dan ini nanti kita letakkan lu budaya Indonesia lihat ini. Nanti insya Allah kita upload di website ini untuk menyebar ke seluruh dunia bahwa budaya Indonesia itu bagus. Dan ini saya katakan another superpower of Indonesia. Ada yang perlu ditambahkan, Pak Adrian, untuk pertemuan saat ini kira-kira? Ini sudah 1 jam. Apa nanti selanjutnya kita? Ya, Pak Adrian bisa menyimpulkan kepada kami ini untuk 1 kali pertemuan yang awal ini. Nanti kita sambung lagi.
Ya. Ya, jadi kesimpulannya kita harus berusaha melestarikan kekayaan kita, budaya kita, yang mana dalam pembicaraan kita ini adalah lagu Madura. Iya. Jadi memang betul katanya Pak Surahman, mungkin sisa yang ada pada saya CD itu bisa didistribusikan bisa nanti. Iya. Dan untuk selanjutnya mungkin upaya untuk inventarisasi nanti bisa kita bicarakan lagi apa memungkinkan untuk dijadikan sebuah proyek kecil untuk nanti dijadikan sebuah buku. Lanjut, berarti buku lanjutan yang pernah saya kerjakan dulu. Iya, bisa dilanjutkan proyek kecil lah. Itu Pak Surahman. Oh iya, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kalau kita sudah di tahap itu nanti kita sosialisasikan ke adik-adik kita, generasi muda khususnya di Bangkalan, supaya mereka mengenal budayanya sendiri. Iya. Jadi sejak dini kita perkenalkan inilah lagu kita, lagu ibu kita gitu. Iya. Kita manjakan telinga mereka, kita manjakan rasa senang mereka ya sejak dini. Mungkin nanti akan menumbuhkan rasa cinta pada budayanya sendiri. Gitu Pak Surahman. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak Arifin, terima kasih pendengar semua ya. Bahwa ini sudah semangat yang luar biasa, tapi ini kan baru podcast 1. Baru podcast 1. Itu yang ada di Pak Adrian kemarin kalau diskusi itu sudah merancang luar biasa tahapannya. Bukan hanya masalah Madura, Pak Adrian ini adalah pakar juga yang lain. Tapi sekarang tidak perlu dibicarakan. Itu tahu-tahu nanti ada podcast Adriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Madura. Terima kasih Pak, mungkin semuanya ya. Saya usul Pak Dimyati, mungkin podcast berikutnya nanti kita ke bahasa Madura aja. Oh boleh. Gimana? Boleh. Nanti Mas Arifin juga ngundang yang lain siapa aja yang bisa. Iya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.